Bagaimana jika ada satu orang di dunia ini yang oleh sebagian orang dianggap sebagai investor jenius, tetapi oleh sebagian lainnya dituduh sebagai sosok yang pernah mengguncang ekonomi berbagai negara. Namun di saat yang sama, namanya juga kerap muncul dalam berbagai teori konspirasi, kontroversi politik, hingga tuduhan ikut campur dalam dinamika sebuah negara. Tidak semua cerita pernah sampai ke telinga kita. Obscura Story, cerita yang tidak pernah diceritakan. George Soros. Ia adalah seorang investor, spekulan keuangan, sekaligus filantropis berkebangsaan Hungaria, Amerika. Ia lahir di kota Budapest pada tahun 1930 dengan nama asli Georgi Schwartz. Masa kecilnya bukanlah kehidupan yang mudah. Ia tumbuh di tengah situasi politik yang penuh gejolak di Eropa, termasuk masa sulit ketika Perang Dunia Kedua berlangsung. Setelah perang berakhir, keluarganya pindah ke Inggris. Di sanalah Soros menempuh pendidikan di salah satu kampus bergengsi dunia, yaitu London School of Economics. Tidak lama setelah lulus, ia pindah ke Amerika Serikat dan mulai membangun karir di dunia keuangan, tepatnya di Wall Street. Dan dari sinilah semuanya berubah. Pada tahun 1970, George Soros mendirikan perusahaan investasi bernama Soros Fund Management. Di dunia finansial, banyak orang menganggap insting investasinya luar biasa tajam. Salah satu strategi yang membuat namanya terkenal adalah metode bernama short selling. Apa itu short selling? Sederhananya, ini adalah strategi ketika seseorang memperkirakan harga sebuah aset akan turun. Analoginya, seseorang meminjam sebuah barang ketika nilainya masih mahal, lalu menjualnya. Setelah harga barang itu turun drastis, ia membeli kembali barang yang sama dengan harga lebih murah, lalu mengembalikannya kepada pemilik awal. Selisih harga itulah yang menjadi keuntungan. Dalam dunia investasi, strategi ini bisa diterapkan pada saham, komoditas, bahkan mata uang suatu negara. Dan justru disinilah kontroversi George Soros dimulai. Dengan strategi agresif, intuisi pasar, dan keputusan investasi yang berani, Soros berhasil mengumpulkan kekayaan dalam jumlah sangat besar. Namun di sisi lain, ia juga dikenal sebagai seorang filantropis. Melalui yayasan bernama Open Society Foundations, Soros telah mengalokasikan miliaran dolar untuk mendukung pendidikan, kebebasan pers, hak asasi manusia, reformasi hukum, hingga gerakan demokrasi di berbagai negara. Bagi sebagian pihak, ini dianggap sebagai bentuk kontribusi sosial. Namun bagi sebagian lainnya, pendanaan tersebut justru dipandang sebagai bentuk pengaruh politik. Dan dari sinilah berbagai kontroversi mulai muncul. Nama George Soros sering dikaitkan dengan dugaan campur tangan terhadap dinamika sosial dan politik. Meski demikian, tuduhan seperti ini seringkali menjadi perdebatan panjang, karena tidak selalu disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen. Tetapi jika berbicara soal kontroversi terbesar George Soros, maka kita harus membahas satu peristiwa yang membuat namanya melegenda di dunia finansial. Tahun 1992. Sebuah hari yang dikenal dengan nama Black Wednesday. Saat itu Inggris sedang tergabung dalam sistem nilai tukar mata uang Eropa yang dirancang agar kurs antar negara tetap stabil. Namun Soros melihat sesuatu. Menurut analisisnya, nilai mata uang Inggris, pound sterling, dianggap terlalu tinggi dibanding kondisi ekonomi negara tersebut.
dan ia memutuskan mengambil langkah besar. George Soros mulai melakukan short selling terhadap pound sterling dalam jumlah sangat besar. Secara sederhana, ia bertaruh bahwa nilai mata uang Inggris akan jatuh. Situasi kemudian semakin sulit ketika pemerintah Inggris harus mengeluarkan cadangan devisa besar demi mempertahankan nilai mata uang mereka. Bahkan suku bunga sempat dinaikkan secara drastis. Namun tekanan pasar terlalu besar. Hingga akhirnya, pada tanggal 16 September 1992, Inggris menarik diri dari sistem tersebut. Nilai pound sterling langsung melemah tajam. Dan di momen inilah, Soros disebut memperoleh keuntungan sekitar 1 miliar dolar Amerika hanya dalam waktu singkat. Peristiwa ini membuatnya mendapat julukan The Man Who Broke the Bank of England. Namun penting untuk dipahami, sebagian ekonom menilai bahwa Soros bukan satu-satunya penyebab krisis itu. Ada banyak faktor ekonomi yang memang telah membuat sistem keuangan Inggris berada dalam tekanan. George Soros dianggap hanya melihat peluang dan mengambil keuntungan dari situasi yang sudah rapuh. Tetapi kontroversinya tidak berhenti di sana. 5 tahun kemudian, namanya kembali dikaitkan dengan sebuah krisis besar. Krisis finansial Asia tahun 1997. Krisis yang juga meninggalkan dampak mendalam bagi Indonesia. Saat itu beberapa negara Asia mengalami pertumbuhan ekonomi sangat cepat. Thailand menjadi salah satunya. Namun di balik pertumbuhan tersebut, muncul kerentanan ekonomi, termasuk kebijakan nilai tukar mata uang yang dianggap sulit dipertahankan. Ketika tekanan terhadap mata uang Thailand meningkat, nilai mata uang baht akhirnya dilepas ke pasar pada Juli 1997. Hasilnya sangat mengejutkan. Nilai mata uang jatuh drastis. Kepercayaan investor mulai terguncang. Dan efek domino pun terjadi. Gelombang kepanikan menyebar ke berbagai negara Asia, termasuk Indonesia. Nilai tukar melemah, perusahaan bertumbangan, harga kebutuhan meningkat, dan krisis ekonomi menjadi kenyataan pahit bagi jutaan orang. Di tengah situasi itu, nama George Soros kembali disebut-sebut. Beberapa tokoh politik Asia secara terbuka menuduh spekulan mata uang, termasuk Soros, ikut memperparah keadaan demi keuntungan pribadi. Namun, Soros membantah bahwa dirinya adalah penyebab utama krisis tersebut. Sebagian analis ekonomi juga berpendapat bahwa penyebab krisis Asia jauh lebih kompleks, mulai dari utang luar negeri, lemahnya sistem keuangan, hingga kebijakan ekonomi yang rapuh. Artinya, perdebatan tentang peran George Soros dalam krisis ini masih berlangsung hingga hari ini. Lalu, bagaimana dengan berbagai narasi yang mengaitkan Soros dengan gerakan sosial atau demonstrasi di berbagai negara? Faktanya, yayasan miliknya memang pernah memberikan dana hibah kepada organisasi yang bergerak di bidang demokrasi, pendidikan, kebebasan pers, dan hak asasi manusia di banyak negara. Namun, ketika muncul tuduhan bahwa setiap gerakan protes masyarakat selalu dikendalikan oleh Soros, klaim seperti itu tidak selalu dapat dibuktikan secara kuat. Berbagai lembaga pemeriksa fakta internasional juga berkali-kali mengingatkan bahwa sebagian narasi tentang Soros sering bercampur antara fakta, opini, dan teori konspirasi. Dan mungkin yang paling mengerikan, bukan tentang siapa George Soros sebenarnya, tetapi tentang satu kenyataan, bahwa di dunia modern ini, keputusan segelintir orang kadang mampu mengguncang kehidupan jutaan manusia. Dan ketika uang, kekuasaan, serta pengaruh bertemu dalam satu titik, mungkin saat itulah dunia berubah tanpa banyak orang benar-benar menyadarinya.